Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ibadah yang utama dan bahkan mungkin paling utama adalah salat. Nah, di dalam salat tentunya kita harus membaca surat Al-Fatihah. Yang menjadi masalah, apakah selama ini Al-Fatihah kita sudah sempurna atau belum? Saya juga masih berasa banyak perlu dikoreksi. Nah, kali ini akan ada tahsin Al-Fatihah bersanad dan gurunya nggak tanggung-tanggung, yaitu Syekh Muhammad Al-Rashid Al-Yamani. Langsung saja, yuk kita ketemu dengan beliau. Fadal saya. Terima kasih Akhi Ari Ontong yang telah memberikan waktu kepada saya pada hari ini untuk jamaah Hijrah Fest. Insya Allah hari ini kita akan belajar Al-Fatihah, surat Al-Fatihah bersanad insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mulai insya Allah sama isti'adah dulu. Ta'awud dan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan juga masuk ke ayat kedua. Kenapa kita bilang ayat kedua? Karena ayat yang pertama di surat Al-Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim. Beda sama surat yang lain. Dan insya Allah saya insya Allah akan dijelaskan kesalahan-kesalahan yang ada di surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini yang pertama harus kita baca seperti ini. Tapi ada orang yang suka baca isti'adzah dan pakai banyak atau suka banyak salah di isti'adzah. Seperti apa? A'udzu dibaca huruf hamzah tebal. A'udzu, atau juga dibaca huruf hamzah panjang. A'udzu. Yang benar a'udzu. Yang biasa enggak usah dipakai atau a. Kayak huruf ain, huruf yang kedua di a'udzu harus kita baca seperti ini. A'u. Tapi yang suka baca salah seperti ini. Au. Suaranya banyak di dalam mulut dan pangkal lidah naik. Kalau seperti itu, ini namanya huruf tebal. Tapi huruf ain bukan huruf tebal. Kita harus dibaca a'u. Dan juga ada yang suka baca huruf ain pakai apa? Pakai gunnah. Apa itu gunnah ya? Kita belum pernah dengar ini gunnah. Gunnah itu suara keluar dari hidung atau dari rongga hidung. Oh ya, a'u. Iya, ada suara. Di huruf ain harus gak ada suara ini. Kenapa ya? Karena huruf ain gak keluar dari situ. Huruf ain keluar dari tengah tenggorokan langsung ke bibir. Dari tengah tenggorokan. Gak usah naik ke hidung dulu. Karena hidung itu untuk huruf lain. Kalau kita masuk di sini kita campur hurufnya. Baik, ini a'u. Oh, kita masih di dua huruf dan ada banyak salah. Iya, tapi insya Allah kita koreksi cepat, enggak masalah. A'u, habis itu ada huruf waw, kita harus panjang di huruf waw. A'u, biasa. A'u. Jangan a'u. Habis itu ada huruf dzal. Fokus namanya apa? Dan saya mulai dari ujung lidah bersama gigi. Jangan dari dalam. Du. Ada yang suka baca salah di sini. Dibaca seperti huruf dal dan huruf za. Bagaimana ya?
A'uzu. Zu. Kenapa dibaca ujung lidah di dalam? A'uz. Tapi harus bagaimana? A'udz. Ujung lidah harus keluar sampai kalau ada orang di depan saya bisa lihat. A'udzu. Zu. Zu. Ya, kalau ada orang di depan saya bisa lihat. Kalau nggak lihat, ini masih masalah di huruf dal. Ada salah lagi, ada seperti apa? Seperti huruf dal. A'uddu. A'uddu. Ya, kita di tajwid, di ilmu Al-Quran ada sifat untuk setiap huruf. Setiap huruf punya sifat, minimal 5 sifat. Ini kalau huruf dal atau huruf dzal yang kita mau dibaca di isti'adzah a'udzu, ada sifat namanya rakhawah, kurang kuat. Kita kalau baca seperti ini. Kalau diganti ke syiddah, ke keras dan baca dari dalam, jadi d, d, d. Harus dibaca yang benar. Satu lagi di huruf dzal, itu yang dibaca dari makhraj yang benar seperti ini. Dza, tapi dipakai sifat yang tebal. Oh, kalau pakai sifat yang tebal, jadi huruf lain. Kenapa? Karena ada 3 huruf yang keluar dari sini sama huruf dal. Dza, kalau lihat, dza, dza, dha. Yang beda apa? Yang beda huruf dha, pangkal lidah harus naik. Dha. Kalau kita sekarang baca huruf dal dan pangkal lidah naik, langsung diganti ke huruf dha. Langsung a'udzu, a'udzu, a'udzu. Ini dulu di a'udzu. Kalau kita lanjut, apa? Billah, billah. Nanti seperti ini. A'udzu billah, a'udzu billah. Huruf ba jangan dibaca panjang ya. Billah, billah. Suka ya dibaca panjang. Billah, a'udzu billah. Jangan baca panjang karena harakatnya kasrah aja. Bi aja. Habis itu ada lafzul jalalah. Lafzul jalalah ada 2 hal. Yang pertama, kalau sebelumnya kasrah, kita nggak bisa baca tepat. Seperti sekarang, sebelum lafzul jalalah ada ba. Ba itu harakatnya apa? Harakatnya kasrah. Bi. Harus dibaca billah, jangan billah. Orang yang baca salah atau yang suka salah, dibaca billah. Billah. Huruf lam biasanya, huruf lam, suatnya tipis. Tapi hal khusus kalau kita dibaca lafzul jalalah, harus dibaca seperti apa? Seperti tipis atau tebal. Bagaimana? Kalau sebelumnya kasrah harus dibaca tipis. Di sini kasrah harus dibaca tipis. Bagaimana kita baca tebal? Nanti kalau kita masuk lafzul jalalah yang sebelumnya tebal. Ini harus a'udzu billah. Habis itu ada apa? Ada tajdid di huruf lam. Bil. Yang billah. Oh, saya udah baca lam. Tapi masih ada kurang. Kurangnya apa? Ada tajdid. Kita harus tahan sebelum lanjut. A'udzu billah. Habis itu ada huruf alif, lah. Nanti dimasuk huruf huruf ha. Jadi a'udzu billah. Waktu berhenti di ha, seperti kalau capek dan mau istirahat. Ini kalau berhenti. Kalau lanjut, billahi min. Himin. Billahi min. Himin. Jangan lama sampai kita pakai ya.
Karena yang beda di harakat sama huruf, harakat kasrah dan ya, harakat dhamma dan waw, harakat fathah dan alif, yang beda di panjang. Kalau kita kurang itu harakat. Kalau lama itu huruf. Masuk min, a'udzu billah, min. Mim kasrah, mi. Udah selesai. Jangan men, jangan me. Ada kasrah, mi. So, kalau kita baca bagaimana? Min. Nun. Kalau masuk asyaitan langsung minash. Jangan minash. Gak ada panjang di huruf nun. Baik, lanjut. Asyaitan. Huruf shin harakatnya fathah dan ada tasydid di huruf shin. Asyai. Yang suka salah atau suka baca salah bagaimana? Dibaca seperti ini. As-syaitan. As-sa diganti huruf shin ke huruf sin. Diganti huruf shin ke huruf sin dan juga dipakai panjang habis huruf shin. Asyaitan. Harus asyaitan. Seperti itu. Gak ada panjang habis huruf shin, gak usah syai. Di huruf ya, gak ada qalqalah, ada yang suka dibaca asyaitan. Tapi gak ada huruf ya, bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah 5. Huruf ya gak ada di dalam 5 ini. Harus dibaca biasa asyai. Huruf ta, huruf tebal, harakatnya fathah. Ta ada huruf alif, kita harus panjang. Asyaitan. Kata terakhir ar-rajim, ra tasydid, ar-ra. Yang suka baca salah di sini bagaimana? Dibaca huruf ra dan baca huruf ta dhamma. Bagaimana? Seperti apa ya? Asyaitan, ar-ra, asyaitan, ar-rajim. Ini dua-duanya salah karena harakatnya fathah. Kita harus buka. Fathah itu apa? Dibuka bibirnya. Asyaitan, ar-rajim. Seperti itu. Ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca lagi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti ini. Udah selesai. Kalau ta'awuz udah selesai, insyaallah gak ada salah lagi habis kita jelasin ini. Kedua apa? Masuk surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama di surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk surat Al-Fatihah dan mulai sama ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Bismillah, huruf ba seperti tadi waktu kita belajar di ta'awud, jangan dibaca billah. Di sini juga jangan dibaca bismillah. Harus dibaca bi aja. Gak usah bis. Ini yang pertama. Huruf sin, sukun. Sifatnya harus kita tahan waktu sukun. Harus ditahan. Bismillah. Gak bisa dibaca bismillah. Karena qalqalah itu. Bismillah. Seperti sini kalau huruf sin. Mim, harakatnya apa? Harakatnya kasrah. Seperti waktu
jelasin tadi, kalau huruf sin atau huruf lafzul jalalah sebelumnya kasrah, kalau lafzul jalalah sebelumnya kasrah harus dibaca tipis. Di sini juga harus dibaca tipis seperti tadi di huruf ba atau di huruf ba yang di ta'awud. Bismillah. La, lafzul jalalah seperti ta'awud dibaca tebal. Bismillah. Sekarang kita masuk Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan harus fokus karena banyak salah di Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau di Ar-Rahman, huruf Ra itu salahnya apa ya? Huruf Ra. Ar-Ra, Ar-Ra. Udah benar ya? Tapi bagaimana yang suka baca salah di huruf Ra? Dipakai dhamma di huruf Ra. Ini yang pertama seperti tadi waktu kita bilang di huruf Ta dan huruf Ra juga. Ar-Rajim dan Asy-Syaitan. Di sini suka dibaca Ar-Rahman. Ar-Ra. Ar-Ra. Harakatnya fathah. Harus kita buka. Bibirnya buka. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ini kalau untuk huruf Ra. Ada apa lagi ya di huruf Ra? Quran tahan di huruf Ra. Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Kita mau tahan karena ada tasydid. Ini untuk setiap huruf Ra tasydid. Khusus yang ada Ar-Rajim, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Harus Ar-Rahman, Ar-Ra, Ar-Ra, Ar-Rahman. Huruf H bagaimana? Huruf H keluar dari tengah tenggorokan sama huruf Ain satu tempat, huruf Ra sama huruf H sama huruf Ain, tapi yang beda di sifatnya. Kalau sifat huruf H kurang kuat, huruf H kurang kuat, dan karena huruf H sukun kita harus ditahan. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ya, ini yang benar. Yang salah apa? Suka orang yang baca salah suka dibaca qalqalah di huruf H. Ini yang pertama. Ar-Rahman, Haman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tapi gak ada, harus kita tahan aja. Ar-Rahman. Ini yang apa? Yang pertama. Kedua, kedua dibaca huruf H seperti huruf H. Ar-Rah, Ar-Rah. Huruf H keluar dari tenggorokan tapi bagian bawah. Allah, Allah. Kita mau dari tenggorokan tapi dari tengah tenggorokan. Allah, Allah. Beda. Ada salah lagi? Ada. Yang baca huruf H seperti huruf Kha. Ya, huruf. Kenapa ya? Huruf Kha gimana? Huruf Kha keluar dari atas tenggorokan. Nah, campur sama yang keluar dari atas sama yang keluar dari bawah. Tapi huruf H dari mana? Dari tengah. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ra, Rah. Dimasuk huruf H, Rah. Harus Rahman. Habis itu ada huruf Mim. Huruf Mim di Ar-Rahman harus dibaca dari bibir dan nggak ada tebal di huruf Mim. Yang baca salah suka dibaca seperti ini. Ar-Rahma, ma. Suara ini tebal. Kenapa tebal? Karena pangkal lidah naik. Tapi waktu kita baca huruf Mim harus gak ada kerja untuk lidah. Karena huruf Mim keluar dari dua bibir. Ma, ma. Harus Ar-Rahman, jangan Ar-Rahman. Ada alif habis huruf Mim, ada huruf alif. Kalau di Al-Quran ditulis alif kecil. Harusnya alif biasa. Tapi di Al-Quran dibaca atau ditulis huruf alif kecil. Harus baca bagaimana ya? Ar-Rahman. Panjang seperti tadi. Asy-Syaitan. Ini sama yang panjang, bukan yang tebal. Asy-Syaitan. Ini Ar-Rahman. Huruf Nun sama. Kata terakhir Ar-Rahim. Huruf Ra seperti huruf Ra yang tadi. Gak ada beda.
Yang beda di sini, ada yang suka dipakai mad atau panjang habis huruf ra. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Harus gak ada ini. Langsung dari ra, kalau keluar dari ra, langsung masuk huruf ha. Ar-Rahim. 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 Huruf ha yang di sini seperti huruf ha yang pertama, bukan? Oh, kenapa ra di sama tapi ha beda? Karena ha di sini berharakat. Ha yang pertama sukun, mati. Di sini ha berharakat. Harus kita kalau mau baca bagaimana? Dibaca bagi mana seperti ini. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Yang pertama kita baca yang salah seperti apa? Seperti ini. Ar-Rahim dibaca ha. Ar-Rahim dibaca kha. Atau kurang kasrah dibaca Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kurang kasrah harus dibaca Ar-Rahim. Ya, kenapa panjang? Karena ada huruf ya sebelumnya kasrah dan kita berhenti. Harus dibaca panjang. 2 harakat, 4 harakat atau 6. Kalau berhenti. Kalau lanjut beda. 2 harakat aja. Ar-Rahim. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama atau al-basmalah di surat yang lain. Ayat kedua apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Huruf lam sukun kita harus ditahan. Banyak huruf yang kita harus ditahan. Semuanya. Kalau sukun kita harus ditahan. Tapi tahannya beda nanti. Bagaimana kita? Ini huruf lam ditahan seperti ini. Jangan lebih, jangan kurang. Al-ha, 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 alhamdu. Yang baca salah, suka baca seperti ini. Alhamdu, alhamdu. Seperti apa? Seperti huruf ha, ar-rahman. Seperti huruf ya, syaitan. Kalau fokus semuanya yang pakai qalqalah yang enggak ada, semuanya huruf sukun. Kalau berharakat kita susah pakai qalqalah. Yang salah di huruf yang sukun. Ini harus al-ha, al-ha, al-ha. Seperti ini. Alhamdu. Alhamdu. Ada salah lagi di huruf lam? Ada. Suka dibaca tebal. Alhamdu. Kenapa ya? Karena bakal lidah naik. Tapi yang harus naik untuk lidah aja. Dan huruf lam sukun harus bibir juga sukun. Jangan ha berharakat fathah seperti tadi yang kita koreksi, jangan dibaca kha, jangan dibaca ha. Alhamdu. Alhamdu. Biasa al-ha. Mim ini yang huruf gunnah. Ada suara keluar dari rongga hidung, ada. Bukan seperti yang ain tadi waktu kita bilang gak ada. Iya, ain beda. Mim harus ada suara. Nggak bisa kalau gak ada suara. Nggak bisa baca mim. Tapi di sini huruf mim sukun harus ditahan juga. Alhamdu seperti lam, alhamdu, jangan baca do, jangan baca dal tapi tebal. Alhamdu, seperti ini. Alhamdu. Jangan dibaca dal tebal. Alhamdu. Lillah. Ini lam yang pertama kasrah. Li.
kita harus fokus waktu baca lillah. Jangan lillah, lil. Enggak. Li. Harus suara kita seperti kita mau baca ya, tapi enggak baca ya. Dibaca kasrah dan balik ke huruf atau lanjut ke huruf kedua cepat. Coba kita baca seperti ini. Lillah. Yang lain tasydid seperti tadi lafzul jalalah, mad juga seperti tadi. Lillah. Bagaimana ya? Alhamdulillah. Habis itu ada Rabbil Alamin atau ada kata Rabbi. Rabbi itu yang pertama huruf ra tebal harus kita baca ra. Jangan ra, Rabbi. Di sini ada banyak salah di huruf ra. Ada tikrar. Alhamdulillahi rrr. Ini harus enggak ada. Suaranya namanya tikrar. Rrr. Apa itu? Tikrar itu banyak keras sekarang. Rrr. Kita baca 10 ra. Tapi kita mau satu aja. Alhamdulillahi Rabbi. Alhamdulillahi Rabb. Ra. Gak usah ra. Ra. Langsung. Jangan baca tipis juga. Alhamdulillahi Rabbi. Ra. Jangan dibaca dhammah. Alhamdulillahi Rabbi. Ra. Bagaimana? Alhamdulillahi Rabbi. Huruf ba tasydid. Kita harus baca ini. Rabbi. Huruf ra tasydid. Kita harus dibaca bi. Tekan di huruf ra dan lama di huruf ra. Rabbi. Ada yang baca di sini baca apa? Rabbi. Dibaca tebal. Ini yang pertama. Kedua, dibaca apa? Quran tasydid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi. Ini namanya tasydid. Al-Alamin dibaca Al-Alamin. Yang suka salah dibaca seperti ini. Al-Alamin. Oh, itu seperti lam yang pertama. Seperti lam yang pertama ya. Kenapa? Karena sukun. Harus enggak baca salah-salah seperti yang kita tadi koreksi. Harus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Habis lam itu ada apa? Ada ain. Ain lagi. Banyak. Kenapa kita harus fokus di huruf ain? Karena banyak yang baca ain salah. Ini yang fathah harus dibaca al-a. Keada tebal. Al-a. Juga jangan dibaca seperti ada gunnah. Suara dari hidung. Al-a. Langsung keluar dari sini. Enggak ada ini semuanya. Harus al-alamin. Habis ain ada alif. Harus panjang. Habis itu ada lam berharakat. Jangan al-alamin. Itu banyak baca salah di sini. Al-alamin. Kenapa? Karena lam yang pertama tahan juga. Yang kedua tahan. Di sini tahan juga. Enggak, kita harus fokus. Di sini berharakat. Kalau berharakat nggak bisa tahan. Kita lanjut cepat. Al-a. Selesai huruf lam. Bukan al-alamin. Al-alamin. Itu yang la. Habis itu ada mim kasrah. Mim. Dibaca mim dan dibaca me. Al-alamin. Mi. Karena huruf mim kasrah. Itu yang ya sama nun seperti tadi. Ar-Rajim, Ar-Rahim, ini Al-Alamin. Waktu kita bertemu huruf nun atau mim, di akhir kata harus dibaca atau ditahan. Ar-Rahmanir Rahim.
Rabbil alamin. Ar-rajim. Yang rajim. Alamin. Yang diputus. Ada suara gunnah. Baik, ayat kedua lagi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Lanjut ke ayat ketiga. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya, ini seperti yang ada di Basmalah. Seperti yang ada di Al-Basmalah. Sama, gak ada beda. Ar-Rahmanir Rahim. Fokus di yang ada di Al-Basmalah, ada di sini. Huruf Ra jangan dibaca tikrar. Jangan dibaca Quran. Tahan. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Harus ditahan karena tasydid. Ar-Rahman. Jangan dibaca dhammah karena harakatnya fathah. Ar. Ini yang di huruf Ra. Seperti tadi dibaca huruf Ha, dibaca semua salah yang ada di huruf Ha yang kita koreksi di Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau di sini Ar-Rahman Ar-Rahim sama yang tadi, nggak ada beda. Ayat keempat, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ada apa ya di Maliki Yaumiddin? Ya, ada salah di Maliki? Ada. Apa itu? Suara nggak enak ya? Ya, suara sapi ini. Tapi kita mau yang suara biasa. Keluar mim keluar dari dua bibir. Gak usah dipakai pangkal lidah. Gak usah. Seperti ini. Ada apa lagi di huruf mim? Habis itu ada alif ya. Panjang. Dua harakat. Liki. Suka yang ada yang suka baca lam dan kaf di harakat lain. Kenapa? Iya, mereka suka dibaca tapi enggak pakai harakat yang ada. Harakat yang ada apa? Harakat kasrah. Harus dibaca seperti apa? Maliki. Oh gitu ya. Liki ya. Maliki. Liki. Ini kasrah. Yang baca salah seperti ini. Maliki leke maliki yau leke yang harus apa? Liki. Beda di harakat. Maliki yaumiddin. Baik. Ada lagi di huruf lam, ada seperti apa? Li. Di huruf lam enggak ada li. Ada li. Yaumiddin yang suka dibaca salah dibaca seperti apa? Dibaca seperti ini. Ya, baca huruf ya tebal. Ya. Kenapa kita cari dibaca yang susah? Kita tahu karena udah biasa. Harus fokus sama ini. Yaumi maliki yaumi. Oh, bukan ya. Gak ada tebal, gak ada panjang. Yaumi. Enggak. Yau. Maliki yaumi. Seperti ini. Yau. Ad-din atau mim. Yaumi kasrah. Yaumiddin. Bukan yaume. Yaumiddin. Mid. Bukan. Mid. Harus kita merasa udah kita ke bawah.
mid. Habis itu ad-din. Ad-din apa itu? Huruf dal tasydid. Yaumiddin. Oh, huruf dal kuat. Tak ada yang baca salah. Ada banyak yang baca salah seperti apa? Dibaca huruf dal seperti ta. Kenapa? Karena huruf ta keluar dari satu tempat sama makhraj dal. Tapi yang beda di sifat. Sifat huruf dal lebih kuat, lebih jelas. Huruf ta lebih kurang. Ad-din, ta, at-tin. Oh ya, saya pernah dengar ada yang orang yang baca Malik Yaumiddin. Iya, salah Yaumiddin. Karena sekarang udah diganti artinya juga. Maksudnya kata ini kalau ad-din beda, kalau at-tin beda. Oh, kenapa beda? Itu seperti sama. Baca surat wat-tini waz-zaitun. Oh, yaitu at-tin. Di sini ad-din. Yang beda sifat sedikit diganti satu kata. Harus dibaca apa? Jangan dibaca hamz atau jangan dibaca seperti huruf ta karena huruf ta kurang kuat. Harus dibaca ad-din. Ya sama nun seperti tadi harus kita baca di panjang di huruf ya dan tahan di huruf nun. Ad-din. Sekarang baca lagi. Maliki yaumiddin. Keras di huruf dal. Ad-din. Sampai kita merasa udah tutup, gak ada udara yang keluar. Ad-din. Waktu keluar, kita keluar pakai jelas. Ad-di. Tekan di huruf atau di makhraj huruf dal. Ini ayat berapa? Ayat ke-4. 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama di sini ada huruf hamzah, harakatnya kasrah, kita harus dibaca i. I. Dari tadi kita fokus di hamzah ya, di kasrah. Karena huruf kasrah itu kurang kuat atau huruf yang pakai kasrah kurang kuat. I harus kita jelasin. Iyyaka. Huruf ya bertasydid. Kalau huruf yang bertasydid lebih kuat kalau huruf yang biasa. Kalau ya, kita sekarang baca ya yang biasa. Ad-din. Beda sama di sini yang bertasydid. Iyyaka. Yang dibaca iyyaka. Yang suka baca salah, baca seperti ini. Iyyaka, iyyaka. Dibaca panjang. Jadi di sini enggak. Harus seperti iyyaka na'budu. Oh, keras ya. Seperti itu. Iyyaka. Jangan sampai tutup iyyaka. Iyyaka. Ini yang di huruf ya. Suka dibaca panjang iyyaka atau ditutup huruf ya. Iyyaka. Ada lagi ada yang kurang tasydid. Iyaka, iyaka, iyaka. Harus kita tajdid dan habis tajdid ada mad. Iyaka. Alhamdulillah huruf qaf enggak ada salah. Ada banyak. Seperti apa? Qa. Dibaca seperti qaf. Iyaka. Qa. Tapi itu huruf kaf. Iyaka. Ka, ka, ka. Bagaimana ya? Kakak. Kaki. Sama. Dan ko, iya ko, gak bisa. Ka, seperti itu. Iya ka, udara dan suara harus ke di luar. Ada yang suka dibaca ke dalam. Iya ko, ka.
kita cari yang mudah, jangan cari yang susah. Iyyaka. Habis itu na'budu. Setiap waktu kita bertemu huruf ain sukun harus fokus di huruf yang sebelumnya. Kenapa? Biasanya yang suka baca salah baca seperti ini. Na'budu. Iyyaka na'budu. Kenapa? Bilang ada tahan di huruf ain. Iya, benar ada tahan di huruf ain. Tapi kenapa panjang di huruf nun? Na'budu. Na'budu. Ini yang salah. Kita harus baca na. Na. Nun berharakat harus na aja. Yang tahan di mana? Kita ditahan di huruf ain. Na. Na. Jangan keras. Sampai na. Sampai tutup tenggorokan. Jangan. Biasa. Na'budu. 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 Iyyaka na'budu. Na'budu. Habis ain. Atau di ain. Ada yang suka diputus ain. Na'budu. 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 Harus na'budu. Ada yang suka dibaca huruf ain qalqalah. Na'budu. Oh ya, kita udah tahu. Tadi Syekh bilang waktu tadi kalau huruf sukun suka dibaca qalqalah. Iya, kita harus fokus jangan dibaca qalqalah kalau huruf sukun. Setiap huruf sukun jangan dibaca qalqalah. Ya, ada 5 huruf yang sukun atau 5 huruf yang kita bisa baca qalqalah. Yang lain nggak bisa. Huruf apa itu? Ta, dal, jim, qaf, dan ba. Qutbu jad. Qutbu jad. Itu yang kita bisa baca qalqalah. Yang lain nggak bisa baca qalqalah. Ini yang bisa baca qalqalah waktu sukun. Kau usah baca na'budu. Na'budu. Ada lagi? Ada di huruf ain yang dibaca tebal. Na'budu. 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 Habis ain ada huruf ba. Huruf ba keluar dari bibir. Biasanya huruf yang keluar dari bibir suka dibaca tebal. Ba, ma, na. Ba, ma, fa. Itu semuanya ada yang suka baca seperti apa? Na'bo, na'bo dari bibir, tapi mereka pakai pangkal lidah. Na'budu, na'bo, na'bo, na'bu, na'bo, na'bu, na'bo, na'bu, beda. Kalau huruf ba tebal, nanti huruf dal ikut juga. Na'budu, na'budu. Coba dibaca tipis. Na'budu, bu, ya seperti bu, bo, bu, dal sama du. Na'budu, budu, budu, iyyaka na'budu. Ini bagian yang pertama. Kedua, wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka sama yang pertama. Iyyaka nasta'in. Nun yang dibaca na. Sukun harus nas. Seperti bis. Nas. Jangan dibaca qalqalah. Nasta'in. Atau jangan dibaca seperti sad. Nas. Seperti shin. Nash. Ini semuanya ada yang suka baca salah. Ada lagi di huruf ta seperti huruf tadi na'budu. Nun kalau bertemu huruf ain. Ini nasta'in, nasta'in. Gak ada panjang. Nasta. Itu aja. Ada lagi seperti apa? Dibaca huruf ta, nasta'in. Baca biasa. Ta. Oh beda ya. Ta. Itu. Nasta'in. Ain yang kasrah. In. Seperti tadi. Di.
rahim. Semuanya sama. Kasrah ya dan huruf mim atau nun. Kasrah ya dan huruf mim atau nun. Itu sama. Nasta'in. Jangan kurang kasrah di ain. Nasta'in. I. Langsung dibaca kasrah dan masuk huruf ya. Ini lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis itu kita ayat ke-6. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama kita mulai sama huruf H yang sukun. Jangan dina. Yang baca salah diputus huruf H. Dina. Quran tahan di huruf H. Baca dina. 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 Bagaimana? Keluar dari sini? Bukan. Dari perut? Bukan. Dari pita suara. Dari tenggorokan bagian bawah. Itu seperti udara. Ya, itu. Kita mau keluarin udara. Dina seperti itu. Dina jangan baca dina atau dina qalqalah jangan diputus huruf H juga. Huruf dal di seperti ad-din tapi bukan dina. Ada yang baca suka atau dibaca huruf dal kurang kasrah dina harus dina bukan dina dina. Ada lagi di huruf dal ya dibaca panjang dina. Ini kasrah. Beda kasrah kalau huruf ya lebih panjang dari kasrah. Kasrah itu sebentar aja. Dina udah. Yani ihdinas langsung nas yani ihdinas sirat langsung ihdinas. Waktu masuk huruf sad tasydid harus kita tahan sebelum lanjut ke huruf ra. Ihdinas sirat as-sirat. Tapi ada yang nggak baca as-sirat. Maksudnya apa? Ada yang dibaca di sini yang suka baca as-sirat, asi. Iya, itu Quran tasydid, kita harus dibaca tasydid. Dan ada yang dibaca asy-syirat. Diganti huruf dari sad ke shin. Asy-syirat. Makhrajnya beda dan sifatnya beda. Harus kita fokus. Jangan dibaca asy-syirat, jangan dibaca as-sirat, jangan dibaca as-si. Itu sama. Enggak. As-sirat pakai sin. Sin huruf tipis. As-sirat pakai sad. Sad huruf tebal. As-si, si beda. As-sirat habis sad ada huruf ra. Tapi sebelum kita ke huruf ra harus fokus juga setiap huruf tebal yang dibaca dhammah. Kalau harakatnya fathah, kasrah atau mati atau sukun. Yang dibaca as-sirat. Ini banyak yang suka baca tapi kita harus dibaca as-si. Kenapa ya si? Karena harakatnya kasrah. Bukan as-si. Ini yang pertama.
Kalau kita lanjut ke huruf ra juga di sini karena fathah tebal harus dibaca tebal. As-sira, ra, jangan as-siru, ro, jangan dibaca dhammah. As-siratal, habis ra ada alif kita panjang 2 harakat sebelum lanjut ke huruf ra. As-siratal, ta, huruf ta kuat. Kita harus baca tebal, ta, ta, as-sirata, as-sirata, karena sirat seperti ta. Ya kenapa seperti ta? Kenapa enggak seperti shin atau jim atau karena ta dan ta keluar dari satu tempat. Harus dibaca atau harus difokus. Kalau diganti atau dibaca ta kurang kuat, kurang tebal, nanti seperti huruf ta. As-sirata, as-sirata, ta, ta, as-sirata. Dan huruf ta juga jangan dibaca dhammah. Ta ini sad, ra, ta semuanya tebal, jangan dibaca dhammah karena enggak ada harakat dhammah. Yang pertama sad kasrah, kedua ra dan ta harakatnya fathah harus as-sirata, jangan as-sirata. Lam al-mustaqim dari huruf tebal ke huruf tipis, jangan dibaca huruf la seperti huruf ta. As-siratal, ini yang suka baca apa? Yang suka baca huruf ta atau huruf lam, ta. As-siratal, pal, as-siratal, jangan siratal, nggak bisa nanti turun ya huruf lam biasa. As-siratal, as-siratal, as-siratal mustaqim. Itu lamnya. Al-mustaqim, la mim dhammah, al-mu. Al-mustaqim, al-mustaqim, al-mu, mu. Jangan al-ma, Quran dhammah. Enggak, harus kita pakai dhammah sampai selesai huruf. Al-mu. Habis dhammah kita harus balik ke harakat huruf yang setelahnya. Harakat huruf yang setelahnya apa? Enggak ada harakat. Sin, sukun, al-mus. Bibir balik ke sukun. Al-mustaqim. Sin ini seperti yang sin di nasta'in, seperti yang sin bismillah, seperti itu. Jangan dibaca salah yang kita udah koreksi. Al-mustaqim. Ta juga. Al-Quran itu seperti itu. Setiap huruf kita baca ulang di dalam Al-Quran semuanya. Itu ada 29 huruf kita ulang terus. Kalau kita koreksi di surat Al-Fatihah ini semuanya, waktu baca huruf di surat yang lain enggak balik ke salah lagi. Al-mustaqim, taqim. Huruf qaf ini kenapa kurang kuat? Harus tebal ya? Benar. Tapi kenapa kurang kuat? Karena kasrah. Al-mustaqim. Rasanya yang tebal masih ada. Tapi kurang. Karena kita ada nanti tingkatan untuk tebal. Untuk tebal ada tingkatan. Al-mustaqim. Jangan lupa jangan dibaca al-mustaqim. Baca huruf ta tipis. Jangan dibaca huruf ta tebal. Al-mustaqim. Ya ini kita udah belajar.
qim. Dari awal jim, kedua ar-ra, him, ketiga al-a, la, mim, semuanya. Ini mustaqim, kasrah, ya, dan mim atau nun. Ayat terakhir, ayat 7, atau kita balik dibaca ayat 6 lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat 7, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata seperti yang tadi, as-sirat, tapi sad bukan tasydid karena kita mulai sad, nggak bisa mulai pakai huruf tasydid. Si sama si, yang si, jangan dibaca dhamma. Si, sira, ra seperti tadi, jangan ro, ra dan huruf ra tebal bukan tipis, sira, ta seperti tadi juga, po bukan ta, jangan baca tipis seperti ta. Lam, waktu masuk lam juga harus kita fokus. Siratal, siratal, jangan siratal. Baik, al siratal ladzina, kita tahan di huruf lam. Kalau yang pertama tahan, kalau di sini tahan karena ada tasydid di sini. Siratal ladzina. Ada salah di huruf lam, beda sama yang tadi, dipakai mad habis lam. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Oh, di sini aja, di setiap alladzina di Al-Qur'an dibaca alladzina. Alladzina, kita harus fokus. Dari lam langsung ke dal. Alladzina. Siratal ladzina. Huruf dal kasrah jangan dibaca lazina. Yang dibaca seperti ada zai. Allazina, allazina, allazi, zi, jangan dibaca zi. Atau dibaca allazi, zi, huruf dal bukan tebal. Allazina, zi, oh ini seperti a'udhu, itu. Allazi, zi, siratal ladzi di, jangan dibaca di, jangan dibaca zi, jangan dibaca di, semuanya itu yang dibaca. Yang benar alladzina. Dan juga waktu kita baca harus fokus dibaca yang mudah aja. Jangan cari yang susah. Alladzina, alladzina. Ya Allah, mudah. Alladzina, lancar. Tidak usah cari yang susah. Baik. Itu siratal ladzina. Alladzina, sama. Dzal kasrah, ada ya, ada nun. Alladzina an'amta. Oh, kita masuk an'amta. Yang masalah di sini. An'amta. An'amta, jangan dibaca huruf nun qalqalah. Oh, sukun ya? Iya, sukun. Bagus. Kalau ada yang masih fokus sama kita dari awal, tahu kalau huruf sukun, kita, oh harus fokus. Ini huruf sukun. Iya, jangan baca qalqalah. Saya nggak baca, coba baca. An'amta, itu dibaca qalqalah. Kita harus fokus. Baca bagaimana? An'amta, ditahan. An'amta, dan jangan dibaca hamzanya. Oh, on, an, an. Habis itu ada ain. Oh, an'amta, mta. Nun sama mim kalau sukun ditahan juga. An'amta alaihim. Ta jangan dibaca ta. Ta jangan dibaca seperti ta. أنعمت عليهم, jangan an'amta alaihim, ta alaihim, ta alaihim. Dan waktu masuk dari ta ke ain,
kita harus baca ta dulu sama harakat ta nanti masuk ain. Yang suka dibaca salah dibaca seperti ini, an'amta alaihim. Ta dimasuk huruf ta ke ain. Seperti kalau dimasukkan kalau idgham, an'amta alaihim. Enggak, ta dulu, ain dulu. Ain kedua. An'amta alaihim, an'amta alaihim. Seperti itu. La, jangan alaihim atau alaihim. Dibaca biasa. Alaihim, jangan alai, jangan alai, biasa. La. Lam harakatnya fathah. Alaihim. Ya, habis ya ada ha. Nanti ada ha. Alaihim. Alaihim. Mim sama. Ha jangan dibaca ho. Alaiho. Dan suka baca ghairil maghdubi alaihim. Ho. Ha. Alaihim. Bukan ham. Bukan hum. Him. Ada apa lagi? Ghairil maghdubi alaihim. أنعمت عليهم habis itu غير المغضوب عليهم ada dua غير المغضوب عليهم ada أنعمت عليهم difokus di dua-duanya غير المغضوب عليهم sama أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم itu غا jangan dibaca gho suka. Seperti tadi waktu kita koreksi arra, atta, koreksi juga as-sirat, itu semuanya yang huruf tebal. Tapi gak ada dhammah yang dibaca seperti dhammah atau seperti ishmam. Ra, enggak. Ra, buka. Ghairi, huruf ghain tebal. Jangan dibaca Quran buka dan jangan dibaca seperti qaf. Ghairil maghdubi. Huruf ghain juga kedua. Ghairil yang pertama. Ghairil kedua. Al-maghdub jangan dibaca qalqalah. Al-maghdub. Balik lagi. Ghairi. Ra di sini qalqalah. Ra di sini kasrah. Harus kita dibaca tipis. Ghairi yang ra ghairi al-maghdub sama ghairil lam seperti lam semuanya yang sukun huruf ghain jangan dibaca qalqalah al-maghdub harus dibaca al-maghdub Dad dibaca du jangan dibaca dhu dari dalam lidahnya dari dalam al-maghdub terakhir waladdallin panjang 6 harakat waladdallin huruf dad waktu kita baca harus tutup mulut ya gigi walad dan lidahnya sisi lidah dari akhir sampai awal harus bertemu sama gigi kanan atau gigi kiri. Tapi ini walad ada yang suka baca huruf dad walad ada yang suka baca huruf dad walad enggak kita tutup walad Dad juga tebal harus dibaca suaranya O. Terakhir itu huruf lam bertasydid kita habis keluar dha tahan dulu di huruf lam dan lanjut lin seperti apa? Waladhdallin
Itu. Ini tahsin surat Al-Fatihah. Dibaca surat Al-Fatihah dengan benar. Yang harus kita belajar semuanya. Setiap muslim harus belajar surat Al-Fatihah. Khusus waktu kita solat harus dibaca surat Al-Fatihah yang benar. Karena kalau surat Al-Fatihah salah, solat kita juga salah. Kalau surat lain salah, solat kita masih benar. Tapi surat Al-Fatihah harus dibenarin karena nanti juga surat atau salat kita salah. Baik, jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Terima kasih bisa motivasi untuk yang sedang belajar Al-Quran, teman-teman Higrafist. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman di Higrafist, untuk orang-orang yang nonton kita, dan untuk semuanya muslim dan muslimah di dunia ini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah, wa an yaj'alana min qari'i wa muqri'il Qur'an wal muta'allimina wa mu'allimil Qur'an. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, itu tadi pelajaran kita dari Syekh Muhammad Al-Rasyid Al-Yamani. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memperbaiki kualitas Al-Fatihah kita karena juga bersanad, dan insya Allah bisa lebih baik di Ramadan nanti ketika menjadi imam, bisa lebih sempurna Al-Fatihahnya. Selamat belajar, sama-sama kita belajar. Kita ketemu lagi di Sedekah Ilmu Hijrah Fest berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.